Hai, perkenalkan nama saya Nita Layu dengan NIM 85864736061 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas 4A di mana saya mempraktekkan mengajar tugas 3B yang saya sudah presentasikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Ibu absen dulu ya. Yudit hadir. Oke, Brila hadir. Baru hadir. Berta hadir semua. Cindy hadir. Sinta, Rati, Finre, Karin hadir. Kensel hadir. Andre, Alwan hadir. Feli hadir. Alicia hadir. Hadir semua ya. Oke, hadir semua. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dimulai selesai. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini kita sangat senang karena kita bisa berkumpul bersama dengan teman kita untuk belajar bersama. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar keberagaman budaya di Indonesia. Tapi sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau lihatkan sebuah video dulu. Oke, ini ya, bentar. Lihat semua. Selanjutnya ada suku Betawi. Macam suku di Indonesia berikutnya adalah suku Betawi. Betawi adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Selain daripada suku Sunda dan Jawa, Oke, diperhatikan ya. suku Betawi dikenal dengan ondel-ondelnya yang sangat populer. Keempat ada suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura, ada pula suku lainnya seperti suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Kalimantan, yaitu suku Banjar. Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berada di perantauan. Selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Namun, selain suku Dayak, Kalimantan Barat juga dikenal dengan beragam jenis suku bangsa lainnya. Sementara itu, untuk suku Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Lihat dan perhatikan ya. Selanjutnya
bawah sering pula disebut sebagai suku Minang. Yang keenam, Udah ya, datar matrilineal. sampai di sini dulu ya. Selanjutnya ada suku. Jadi Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan budaya tersebut disebut keberagaman budaya. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita hargai dan lestarikan. Walaupun berbeda budaya, seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa. Bentuk-bentuk keragaman budaya. Pertama, pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian khas yang berasal dari suatu daerah. Contohnya, baju bodo dari Sulawesi Selatan, kebaya dari Jawa Tengah, apalagi. Oke, pakaian adat biasanya digunakan pada upacara adat dan acara penting. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat adalah rumah tradisional yang menjadi ciri khas suatu daerah. Contohnya, tongkonan dari Toraja, rumah gadang dari Sumatera Barat, joklo dari Jawa Tengah. Setiap rumah adat memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda. Yang ketiga, tarian daerah. Tarian daerah merupakan kesenian yang berasal dari suatu daerah. Contohnya, tari saman dari Aceh, tari pendet dari Bali, tari gong dari Kalimantan. Tarian daerah menjadi warisan budaya yang harus dijaga. 4. Makanan khas. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Contoh, rendang dari Padang, pempek dari Palembang, bapeda dari Papua. Makanan khas menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. 5. Bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Contohnya, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Banjar. Bahasa daerah merupakan bagian dari identitas budaya. Yang keenam, lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah. Contohnya, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan. Lagu daerah mencerminkan kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya, walaupun masyarakat Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda, kita tetap hidup rukun dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sikap menghargai keberagaman budaya. Beberapa sikap yang harus dilakukan untuk menghargai keberagaman budaya adalah: pertama, menghormati budaya orang lain. Kedua, tidak mengejek bahasa atau logat teman. Tahu ada kayak biasa ngejek temannya karena beda logatnya? Nggak ada ya? Oke. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Yang keempat, bangga terhadap budaya Indonesia. Yang kelima, menjaga kerukunan dan persatuan. Manfaat keberagaman budaya menjadi kekayaan bangsa Indonesia, mempererat persatuan dan kesatuan, menambah pengetahuan tentang budaya daerah lain, menumbuhkan sikap toleransi, menarik wisatawan untuk mengenal Indonesia. Jadi keberagaman budaya adalah
berbagai macam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia seperti pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, makanan khas, bahasa daerah, dan lagu daerah. Keberagaman harus dihargai karena merupakan kekayaan bangsa yang mempersatukan Indonesia. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Coba sebutkan rumah adat Toraja. Rumah tongkonan. Oke, betul. Kedua, coba sebutkan makanan khas Padang. Ada yang menjawab? Kenzo? Tadi? Ya, rendang. Betul. Sebutkan nama tari Bali. Ada yang menjawab? Oke, iya. Tari pendet, betul. Oke. Rumah adat Jawa Tengah. Coba ada yang bisa jawab? Sinta ada? Rumah? Ya betul, rumah Joglo. Jadi sekarang kita akan masuk dalam pilihan ganda. Ibu akan bacakan dan kalian akan pilih mana yang benar ya. Yang pertama, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah A. Garuda Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Indonesia Raya. B. Ya, B. Jawabannya adalah B. Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, rumah adat Tongkonan merupakan rumah tradisional yang berasal dari A. Toraja, B. Kalimantan Timur, C. Sumatera Barat. Toraja, betul semua. Betul, Toraja. Jadi rumah adat Tongkonan itu merupakan rumah tradisional yang berasal dari daerah Toraja. Di bawah ini yang soal yang ketiga ya. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap menghargai keberagaman budaya di sekolah adalah A. Mengejek logat bicara teman dari daerah lain, B. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan asal suku, C. Hanya mau bermain dengan teman yang sukunya sama. Apa coba? B. Ya betul, B. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan asal suku karena kita berbeda suku. Yang keempat, makanan khas daerah Palembang yang sangat terkenal dan berbahan dasar ikan adalah A. Rendang, B. Papeda, C. Pempek. Apa coba itu? Ya, jawabannya adalah C. Pempek, betul. Yang kelima, salah satu manfaat dari adanya keberagaman budaya Indonesia adalah A. Membuat bangsa kita mudah terpecah belah, B. Menumbuhkan sikap toleransi dan memperkaya budaya bangsa, C. Membuat kita tidak mau mempelajari budaya daerah lain. Ada yang tahu jawabannya? Oke, Findri. C. Apa? B. Oh, B. Menumbuhkan sikap toleransi dan memperkaya budaya bangsa. Betul semua jawabannya, pintar semua. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Semuanya sudah mengerti ya? Oke. Sekian pelajaran kita hari ini dan terima kasih atas ketenangannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Yang pimpin kita dalam doa siapa? Findri. Oke, Findri, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, makasih.